di mana kita berusaha untuk mengambil perspektif orang lain, kita berusaha untuk gimana ya rasanya jadi dia, apa sih yang mereka rasakan, apa kira-kira dampak yang mereka rasakan dengan pengalaman seperti itu gitu. Dari proses empati tersebut, eh, otomatis kita akan ikut merasakan apa emosi individu tersebut, individu yang menceritakan pengalamannya gitu, yang mana didominasi dengan emosi yang negatif. Contohlah seperti ya mungkin rasa sedih, rasa cemas, takut, marah dan sebagainya gitu. Dan ketika emosi negatif ini belum dapat dikelola dengan adaptif gitu dengan baik, maka bisa berkembanglah gejala secondary traumatic stress gitu. Halo Yanti, Halo Andre, gimana kabarnya? kabarnya baik, sehat juga. Andre gimana kabarnya? Baik juga, baik juga. Syukurlah. Ya, syukurlah, bener. Thank you ya, udah meluangkan waktu nih untuk kesini, Mm, di mana kita bisa ngobrol hari ini tentang secondary traumatic stress, betul? betul. Ya, itu ini topik yang cukup menarik sih. Aku baru pertama kali ini dengar Hmm, tentang konsep STS ini, gitu ya, oke. atau secondary traumatic response. Ada stresnya, Hmm, ada traumatiknya, dan ada secondary-nya. betul. Ini cukup asing mungkin ya Hmm, buat buat orang seperti aku. Nah, tapi mungkin sebelum kita mulai pembahasan itu, aku pengen memperkenalkan kamu nih hmm, kepada hmm. para audiens kita, gitu ya. Bolehkah kamu sharing sedikit tentang dirimu dan juga mungkin cerita ya tentang apa yang membuat kamu mau jadi psikolog? Oke. Nama aku Yanti. Aku ada seorang psikolog klinis dewasa. Em, Kalau ditanya mau jadi psikolog kenapa, mungkin kalau kita tarik mundur lagi gitu ya, kenapa sih memilih psikologi jadi jurusan kuliah gitu? Awalnya sebenarnya dimulai dari paparan tes kepribadian waktu di zaman SMP. Kalau zaman SMP kan pasti ada namanya bimbingan konseling. Waktu itu dipaparkan sama salah satu tes kepribadian yang mana membuat aku pribadi ada rasa penasaran kayak oh kok dari tes ini bisa kita bisa lebih tahu ya tentang diri kita. Oh, ternyata kita orangnya kayak gini. Awalnya banget dari situ, gitu. Terus setelah itu akhirnya memutuskan, memang udah tetap gitu ya, memutuskan untuk ambil jurusan psikologi. Lalu setelah menjalani kuliah, eee, dan dari aku sendiri ketika aku memilih jurusan psikologi, memang aku sudah punya tujuan untuk menjadi psikolog, gitu. Tapi kalau ditanya apa sih yang memicunya lagi gitu ya, sampai akhirnya mengambil kuliah lagi gitu ya untuk jadi psikolog, cerita sedikit. Jadi waktu itu setelah aku lulus kuliah, aku, dipertemukan gitu ya dengan kenalan dari, orang tuaku gitu, yang mana, dia tahu aku lulusan, sarjana psikologi gitu, kemudian dia minta kesediaan aku dan waktu aku untuk, boleh nggak ya untuk konsultasi gitu. Pada saat itu sebagai sarjana psikologi tentunya untuk, mungkin dari memberikan konseling gitu ya, aku sudah punya pemahaman gitulah ya kira-kira dan pengetahuan, dan aku, menjalani itu juga, membantu dia untuk konsultasi, ngobrol-ngobrol juga. Tetapi setelah itu, kebetulan memang dia sudah ada kondisinya sudah ada diagnosa pada saat itu, yang mana setelah aku gali lebih lanjut gitu ya, ternyata kayaknya aku belum punya kapasitas untuk membantu dia secara lebih lanjut gitu, karena balik lagi sudah ada diagnosa waktu itu, dan di situ jadi muncul, urgensi gitu ya di diri aku bahwa, wah kayaknya aku harus belajar lebih lagi gitu. Aku harus belajar, harus ya menjadi psikolog agar bisa punya kapasitas, punya wewenang juga, dan mereka pun trust dengan aku untuk, eee, apa ya, konsultasikan gitu permasalahan mereka saat ini gitu. Yang, itu sih yang bikin, pemicunya gitu ya, kenapa akhirnya aku memilih untuk menjadi psikolog. Thank you for sharing ya. Nah, mungkin kita boleh masuk nih ke Mhm, yang topik yang kita mau bahas hari ini, mhm. ya, secondary traumatic stress. Ini kalau boleh dijelasin nih, apa sih ini STS ini nanti? Oke, kalau STIA sendiri itu sebenarnya adalah konsekuensi baik dalam bentuk perilaku ataupun emosi yang dirasakan dan dialami oleh individu gitu ya ketika mereka terpapar dengan informasi mengenai pengalaman traumatis orang lain gitu. Kalau mungkin tadi di awal Andre sempat bilang kenapa ada sekunder di sini, individu tersebut tidak mengalami secara langsung
pengalaman traumatis tersebut, tapi mereka terpapar dari pengalaman traumatis orang lain, gitu. Makanya di sini ada sekunder, gitu. Dan sumbernya itu kalau bisa kita rincikan lebih lanjut, gitu ya. Mungkin kalau kita ngomong soal profesi, tentunya itu mungkin yang paling rentan dan paling dekat, gitu ya, dengan fenomena ini karena mereka sebutkanlah seperti psikolog, psikiater, terapis, polisi, pendamping dan segala macam gitu. Mereka tentunya pasti berhadapan dengan intens gitu ya dengan informasi terkait dengan pengalaman traumatis orang lain gitu. Tapi kalau kita lihat dalam cakupan yang lebih luas, ternyata ya kita sebagai masyarakat umum pun itu juga mudah untuk terpapar dengan informasi tersebut gitu. Apalagi mungkin belakangan ini ya gitu dengan isu kesehatan mental meningkat gitu ya mulai ramai diperbincangkan. Akhirnya media sosial pun menjadi sarana juga untuk individu bisa membagikan pengalaman mereka, pengalaman traumatis mereka yang sepertinya dirasa sensitif tapi mereka mau membagikan itu gitu ya. Dan kita sebagai pengguna dan penikmat media sosial pun akhirnya mau tidak mau akhirnya terpapar juga dengan informasi itu, gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi yang aku tangkap ya dari yang Hmm, kamu share barusan adalah eh, di sosmed ada banyak orang yang share tentang pengalaman mereka. hmm, Mungkin pengalaman yang personal dan ada elemen traumanya di sana. betul. Dan itu menyebabkan gejala. Gejala gitu kan? Kayak semacam gejala stres atau gimana tuh? Oke. Jadi kalau dari paparan sendiri gitu ya, kayak mungkin bertanya-tanya kenapa sih bisa berkembang sampai STS gitu. Pertama dari adanya paparan itu semakin intens itu paparan terhadap informasinya, kita kan juga semakin banyak mengetahui ya pengalaman traumatis dari orang lain. Dan sebenarnya dari kita terpapar gitu ya secara baik secara disengaja atau mungkin secara tidak disengaja ada yang dinamakan proses empati di mana kita berusaha untuk mengambil perspektif orang lain, kita berusaha untuk gimana ya rasanya jadi dia, apa Hmm. sih yang mereka rasakan, apa kira-kira dampak yang mereka rasakan dengan pengalaman seperti itu gitu. Dari proses empati tersebut eh, otomatis kita akan ikut merasakan apa emosi individu tersebut, individu yang menceritakan pengalamannya gitu, yang mana didominasi dengan emosi yang negatif. Contohlah seperti ya mungkin rasa sedih, rasa cemas, takut, marah dan sebagainya gitu. Dan ketika emosi negatif ini belum dapat dikelola dengan adaptif gitu dengan baik, maka bisa berkembanglah gejala secondary traumatic stress gitu. Paham. Nah, kamu kan tadi bilang tentang siapa yang rentan Hmm, terkena hmm, STS ini. hmm, Kamu tadi bilang tentang ada profesi psikolog, betul. psikiater, terapis, polisi, pendamping. Aku asumsi itu pendamping itu apa tuh? Pendamping pengacara kah atau pendamping perawat kah atau gimana tuh? Oke. Kalau misalnya dari pendamping itu sendiri sebenarnya cukup luas gitu ya. Pendamping itu ada pendamping hukum mungkin yang banyak kita tahu, Hmm. pendamping sosial juga, dan pendamping psikologis secara psikologis. Mungkin menjelaskan sedikit kenapa akhirnya aku juga suka nih dengan tema STS ini gitu ya. Awalnya itu aku cukup tertarik untuk menggali terkait dengan trauma yang berkembang pada penyintas kekerasan. Kekerasan baik kekerasan fisik, emosional, seksual dan segala macam gitu. Dan setelah aku telusuri lebih lanjut ternyata pada penyintas ini gitu ya dibutuhkan orang-orang yang bisa untuk membantu dan mendampingi mereka untuk mereka bisa menghadapi situasi tersebut gitu ya sampai akhirnya mereka bisa memberdayakan diri mereka sendiri gitu. Dan pendamping di sini lalu aku muncul rasa penasaran dan bertanya-tanya gitu. Lalu kira-kira apa yang mereka dampaknya apa ya kira-kira pada mereka gitu. Mereka harus mendengarkan sebegitu banyaknya pengalaman traumatis kliennya gitu. Kira-kira adakah dampaknya ke diri mereka sendiri gitu. Dan dari situ maka muncullah terkait dengan term secondary traumatic stress ini gitu bahwa mereka menjadi rentan karena mereka terus terpapar dengan pengalaman traumatis orang lain. Hmm. Paham. Iya, em, aku percaya sih, definitely ini bisa terjadi ya Hmm, di hmm, especially profesi profesi psikolog. hmm, Makanya hmm. menjadi psikolog itu nggak mudah.
Eh, tapi kan tadi kamu bilang bahwa yang juga bisa memantik ini adalah empati, Betul, gitu. Bukankah empati itu, kan orang bilang empati itu bagus ya? betul. Ya kan? Nah, terus jadi gimana ya cara kita bisa menyimbangkan ini? Hmm. Apakah benar nggak tuh empati bagus? Atau malah enggak? Atau gimana sih? Oke, Hmm. kalau empati itu tentunya pasti dibutuhkan, Hmm. apalagi sebagai psikolog, mungkin sebagai psikiater, dokter, dan pendamping itu sendiri gitu. Empati tentunya pasti dibutuhkan karena eh, kita perlu untuk memposisikan diri kita gitu ya sebagai klien, sehingga klien pun bisa merasa dia diterima, merasa dia dihargai gitu. Tapi empati di sini mungkin agak bisa dibilang tricky juga gitu ya. Ketika empati ini sudah berlebihan, dan kita sudah berdampak gitu ya, dalam bentuk apapun dampaknya, terutama dampak secara psikologis kepada diri kita, itu jadi semacam alarm juga gitu buat kita. Apakah empati yang kita berikan, kita terapkan gitu kepada klien kita ini sudah sesuai atau justru terlalu berlebihan sehingga kita perlu batasan gitu. Kita perlu tahu, oke, itu adalah kita berusaha untuk tahu apa yang dia rasakan, itu adalah pengalaman dia, tapi diri saya itu dan diri dia adalah dua individu yang berbeda gitu. Karena kalau misalnya kita tidak membuat batasan dan kita terlalu masuk ke dalam pengalaman klien, gitu, dampaknya pun akan berkelanjutan juga gitu. Jadi menjadi penting untuk tahu alarm diri juga gitu ya dan tahu batasannya juga gitu sih. Tapi empati itu tetap penting. Paham. Nah, kita kan tadi bicara tentang dari perspektif profesi-profesi yang Betul. khusus ini ya, gitu ya. Let's say psikolog, polisi, pendamping, gitu. Kalau misalnya kita bukan punya profesi ini nih, Mhm, kita ya kerja 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 biasa lah, gitu mhm. ya, atau yang lain. Eh, Menurut kamu signifikansinya kepada orang-orang yang nggak punya profesi itu ada nggak tuh nanti? Oke, kalau terhadap mungkin ya kita masyarakat yang pada umumnya gitu ya, masyarakat, dengan pekerjaan apapun itu juga, mempunyai, kemungkinan juga gitu ya untuk mengalami STS itu. Seperti yang tadi aku, jelaskan juga gitu ya, bahwa paparan atau ya terkait dengan informasi pengalaman traumatis orang lain itu sekarang sudah sangat meningkat, jauh lebih meningkat gitu dibandingkan sebelumnya melalui media sosial terutama ataupun media massa seperti berita gitu dari televisi, dari radio, internet dan segala macam gitu. Yang mana paparan tersebut pun membuat kita sebagai masyarakat biasa gitu pun juga rentan mengalami STS ketika kita tidak bisa mengendalikan gejalanya dengan baik gitu. Mungkin aku ambil contoh juga kali ya. Aku ambil contoh belakangan beberapa hari yang lalu gitu aku sempat menonton juga salah satu podcast yang mana di podcast itu membahas terkait dengan kasus pembunuhan anggota keluarga yang dilakukan oleh seorang anak gitu yang mungkin sedang ramai diperbincangkan juga gitu. Di podcast tersebut kemudian mengundang seorang psikolog yang memang pernah berinteraksi juga dan sedang mendampingi anak tersebut gitu. Lalu psikolog itu sempat bercerita juga gitu bahwa dengan adanya informasi terkait dengan kasus itu ternyata tidak hanya berdampak untuk anak tersebut dan keluarganya saja gitu. Ternyata juga kepada masyarakat secara luas gitu. Di mana informasi tersebut yang diterima dari tontonan, bacaan dan segala macam. Kemudian psikolog itu bercerita bahwa ada klien-klien beliau gitu ya yang merupakan para orang tua itu menyampaikan keluhan bahwa ada rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir bahwa hal serupa akan terjadi kepada dia gitu. Dan di situ adalah menunjukkan gejala dari STS itu sendiri, di mana ada gejala kecemasan, bahwa ada rasa cemas itu, hal traumatis itu akan terjadi pada dirinya gitu. Mungkin yang cukup menarik juga gitu ya dalam podcast ini adalah ketika para klien ini, para orang tua ini menyampaikan rasa takutnya, rasa cemasnya gitu. Kemudian sudah terlihat dampaknya hingga ke proses berpikirnya gitu bahwa dia dari rasa cemas ini kemudian ada rasa curiga terhadap anaknya gitu sehingga yang menyebabkan dia memilih gitu ya untuk mengunci kamar
gitu saat dia tidur karena dia tidak mau ada hal serupa terjadi kepada dia gitu. Nah, ini menurut aku adalah contoh di mana bahwa kita sebagai masyarakat biasa pun rentan mengalami STS kalau kita tidak siap menghadapi informasi itu gitu sih. Jadi eh, dari media sosial Hmm, dengar berita eh, yang traumatis seperti pembunuhan itu bisa menyebabkan STS. secara tidak langsung gitu ya, ketika ada emosi, balik lagi ada emosi negatif yang muncul dan tidak bisa dikelola dengan baik gitu, itu bisa lama kelamaan berkembang menjadi gejala STS. Gitu. Menarik. Jadi tadi eh, fenomenanya adalah ada psikolog Hmm, yang sharing bahwa ada klien orang tua yang mengeluh nih tentang takut eh, takut takut hal yang serupa hmm, dengan yang diberita itu terjadi kepada dirinya. betul. Ya. Dan boleh diklarifikasi lagi berita berita apa nih yang kita bahas? Yang kita bahas adalah kasus pembunuhan anggota Pembunuhan. keluarga oleh seorang anak. Jadi ada orang tua nih Mm-mm, dengar kalau wah gila ada anak yang bunuh orang tuanya. betul, Terus dia mengidentifikasikan dirinya sebagai potensi orang tua yang bakal dibunuh sama anaknya sendiri. betul. Itu lumayan lumayan menakjubkan ya Dan mengejutkan juga sih, dan maksudnya mengejutkan benar. ternyata sebegitu dampaknya gitu bahwa Hmm. informasi yang mungkin eh, kita pikir ya itu memang terjadi gitu ya pada umumnya mungkin ada di sekitar kita membawa dampak sebegitu besarnya juga gitu kepada orang lain. Iya, aku tuh selalu beranggapan kalau kita kan sekarang mungkin udah lumayan nama nama termnya adalah desensitized ya, kayak mati rasa gitu. Dengar Hmm, berita yang mengerikan seperti itu ya mikirnya otomatis oh itu bukan gua, oh hmm, itu mah orang lain gitu atau nggak tahu lah. Gitu. Cuma ternyata itu ada yang bisa terpapar eh, berisiko untuk eh, menghayati itu sebegitu dalamnya sampai-sampai ketakutan itu terjadi kepada dirinya sendiri hmm, hmm, gitu. Dan membuat dia jadi kayak semacam nggak percaya sama anaknya sendiri gitu ya. hmm, 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 Nah, eh, pertanyaanku adalah apa mungkin dari dianya dari awal juga mungkin udah nggak percaya sama anaknya ya? Terus itu hmm. jadi kayak pemantik, kayak trigger gitu. Reasonable nggak sih kayak asumsi kayak gitu menurutmu? Oke, Nanti. kalau dari aku sendiri, pendapat aku pribadi ya, karena tentunya aku tidak mengakses langsung gitu ya Hmm. para orang tua tersebut, tapi pun aku mempunyai asumsi atau mungkin pendapat gitu ya bahwa mungkin saja orang tua tersebut pun eh, bisa dibilang mungkin mempunyai permasalahan-permasalahan tertentu atau mungkin ada keluhan-keluhan tertentu Hmm. yang mungkin saja belum mereka bisa sadari, belum mereka bisa ungkapkan, gitu. Yang mana ketika ada trigger itu sendiri, informasi itu berdampak gitu, bahkan hingga ke sisi eksternalnya gitu, bahwa bukan ke diri dia sendiri juga, gitu, tapi ke anaknya juga gitu, Hmm. ada perilaku terhadap anak gitu. Hmm. Jadi dibilang reasonable mungkin bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak itu karena berarti kita harus tahu lebih Hmm. lanjut orang tuanya, tapi asumsi mungkin juga bisa dibilang eh, bisa mungkin ada kemungkinan mereka tidak 100% sehat gitu ya secara Hmm. psikologis, ada emosi-emosi negatif yang mungkin masih tertumpuk kah atau sebagainya yang mereka juga tidak bisa kelola dengan adaptif sih. Hmm. Nah nanti kita kan tadi udah ngobrol tentang fenomena yang di sosmed Hmm, dengar kabar traumatis, terus kita jadi ikut stres gitu ya. Tapi ada nggak ya fenomena lain tentang STS ini yang terjadi hmm, hmm. tanpa harus yang dari sosmed? Gitu. Oke. Mungkin mudahnya gitu ya, Hmm. yang mungkin sangat amat kita sering temui adalah ketika kita menjadi teman curhat Teman dari curhat. mungkin keluarga kah, anggota keluarga, teman, kenalan, tetangga dan sebagainya. Itu pun, mmm, apa ya, itu pun kan juga membuat kita untuk
terpapar juga sama informasi terkait dengan pengalaman-pengalaman mereka yang mungkin adalah pengalaman traumatis mereka gitu, yang membuat mereka merasakan trauma gitu. Mungkin mudahnya kalau dalam hubungan pacaran kah gitu atau dalam hubungan suami istri, apakah ada mungkin kekerasan kah atau perselingkuhan, dan itu kan lumayan cukup banyak ditemui juga gitu ya, kurang lebih gitu di sekarang ini gitu. Yang mana itu pun juga membuat kita terpapar dengan informasi terkait dengan pengalaman traumatis itu, yang mana juga membuat kita ketika kita tidak bisa mengendalikan dampak dari paparan tersebut akan berkembang juga menjadi STS. Hmm. Jadi dengerin teman curhat bisa menimbulkan STS. Balik lagi ketika kita menjadi teman curhat, kita tahu cerita mereka seperti apa, balik lagi ketika kita tidak bisa, kita sudah berempati tapi kita tidak bisa mengolah dampak-dampak sisaan-sisaan debu-debunya gitu lah istilahnya dari empati tersebut gitu. Mungkin masih ada sisa-sisa rasa marah, rasa takut, rasa cemas gitu akan terjadi hal serupa mungkin. Itu juga bisa uh, berkembang gitu ya menjadi STS apabila tidak dikendalikan dengan baik. Menarik. Jadi bukan dengerin teman curhatnya yang membahayakan, Hmm, tapi eh, sisa serpihan-serpihan betul. emosi negatif itu Hmm, yang di dalam diri kita ya, berarti betul. ya. Mm-mm. Waktu kamu tadi bilang marah, itu marah yang kamu maksud tuh marah ke temennya kah? Marah ke em, pelaku kah? Misalnya dengar temen curhat tentang pacar yang selingkuh. Hmm, hmm, hmm. Nah, itu marahnya sama temennya, sama pacar temennya yang selingkuh, sama selingkuhannya atau marah sama siapa sih? Kalau menurutmu? Oke, kalau balik lagi kita ngomong soal emosi gitu ya, pasti kan akan sangat amat subjektif juga ya dan berbeda setiap orangnya Hmm. gitu. Mungkin kalau kita pakai logika, maksudnya ketika teman kita diselingkuhin, pasti kita akan marah dengan pacarnya itu gitu yang menyelingkuhi gitu. Cuman balik lagi setiap orang pastinya punya respon yang beda-beda, bisa marah dengan apapun, bisa dengan keadaannya itu sendiri, gitu, bisa dengan keadaan bahwa temannya harus menghadapi situasi seperti itu gitu. Jadi marah di sini pun sangat amat terbuka gitu ya. Tidak hanya ke pelaku selingkuhnya aja gitu, tapi ke keadaannya pun juga bisa memunculkan emosi marah. Hmm. Hmm. Menarik. Oke. Nah, kalau gitu, kita udah bahas berbagai fenomena STS ini, Hmm, dan sekarang kita kan udah tahu nih bahwa oh, STS itu adalah eh, sesuatu yang nyata dan mungkin dialami juga bahkan sama hmm, kita, hmm, meskipun kita nggak sadar. betul. Gitu. Nah, kalau gitu gimana ya cara kita bisa mengatasi dan mungkin mencegah STS ini bisa mengganggu kehidupan kita? Karena kita nggak mungkin menghilangkan empati, Hmm, hmm, nggak mungkin juga temen mau curhat betul, kita bilang ntar dulu ya gue nggak mau betul, STS gitu. Iya, betul. iya. Nah, gimana tuh gitu? Oke. Pertanyaan yang baik juga nih ya. Jadi pertama tentunya balik lagi kita harus mengenali diri kita dulu. Kita harus tahu apa sih yang kita lagi rasain. Kita kita nih sekarang ini lagi dalam kondisi yang sehat kah, baik kah, atau justru mungkin lagi penuh beban pikiran kah atau seperti apa gitu. Itu hal yang pertama kali perlu dilakukan gitu. Sebelum akhirnya kita membantu atau mungkin mempersiapkan diri gitu ya sebelum terpapar dengan informasi yang kita nggak bisa kontrol gitu. Contohnya kan kayak kalau informasi dari media sosial, media massa itu adalah informasi yang mungkin ada yang sebagian bisa kita kontrol, tapi sebagian besar tidak bisa kita kontrol gitu. Baik lagi jadinya penting untuk sadar diri dulu, kita kendalikan dulu yang bisa kita kendalikan gitu, yaitu diri kita sendiri gitu. Untuk caranya sendiri sangat amat beragam dan tentunya sesuai dengan kenyamanan setiap orang juga gitu ya. Tapi balik lagi mungkin yang bisa aku uh, sebagai salah satu alternatif itu adalah terkait dengan metode yang mungkin belakangan ini juga banyak digunakan, yaitu metode journaling. Yang mana melalui metode journaling itu kita bisa mengambil waktu sebentar gitu ya untuk merefleksikan apa sih kondisi kita saat ini, emosi yang kita rasakan, lalu peristiwa yang mungkin memunculkannya apa ya, penyebabnya apa ya, lalu apa yang bisa kita lakukan gitu.
Dan dari journaling ini, selain kita tahu diri kita sendiri, kita pun tahu emosi-emosi yang muncul. Oh, ternyata ketika peristiwa ini ada, aku rasanya begini loh, gitu. Itu pun bisa menjadi input juga gitu kan buat diri kita sendiri. Dan journaling sendiri itu kan mungkin diasosiasikan dengan tulisan gitu kan, pasti jurnal menulis gitu. Tapi kalau aku pribadi pun aku terkadang berusaha untuk memodifikasi dengan journaling itu juga bisa loh dengan menggunakan metode alat bantu lain lah gitu, yaitu dengan menggunakan voice record misalnya. Misalnya ketika kita, aduh kayaknya nggak nyaman deh atau nggak ada waktu deh untuk nulis, kayaknya mendingan ngomong aja deh langsung. Voice record pun jadi salah satu alternatif juga gitu untuk membicarakan dan mengekspresikan aja gitu apa sih yang lagi ada di unek-uneknya tuh lagi ngerasain apa gitu. Itu satu, kenali diri. Yang kedua adalah terkait dengan kita setelah kita tahu kondisi kita seperti apa, kita juga harus bisa merawat diri kita gitu. Kalau misalnya kita udah kerja stres, capek gitu, pastinya kan kita juga butuh istirahat. Kita tahu waktu kapan kita harus istirahat, pastinya juga sudah ada alarm-alarm dari tubuh kita gitu ya, yang untuk menyuruh kita untuk istirahat, tentunya juga untuk konsumsi makanan bergizi gitu, dan juga mencari mungkin kegiatan atau hobi gitu yang bisa um, meningkatkan emosi-emosi positif gitu ya dalam diri kita. Contohnya misalnya menggambar kah, atau mungkin menari, olahraga dan sebagainya, itu sangat banyak sekali gitu. Kurang lebih sih dua hal itu yang utama. Paham. Jadi kenalin diri sendiri dan juga ngelakuin semacam self care gitu ya Ya, ke diri betul. sendiri. Paham. Oke, ngerti sih. Nah, em, kalau misalnya nih nanti kamu lagi dihadapkan Mm, sama orang yang mengalami STS. Let's say orang yang mendampingi keluarganya, mendampingi keluarganya, terus harus dengerin curhatan gitu ya, yang berat gitu. mm, mm, Dan dia juga sekarang kebawa di hidup personalnya. mm. Apa sih yang akan kamu, apa yang mau kamu bilang sama dia yang mengalami STS ini? Oke, kalau yang aku akan bilang adalah, kamu pun sebagai tempat curhat juga butuh tempat curhat gitu. Jadi sangat amat manusiawi dan wajar ketika kamu butuh orang lain juga gitu untuk bisa mengekspresikan apa emosi kamu gitu. Balik lagi ketika misalnya kamu tidak mungkin belum mempunyai apa ya, lingkungan atau orang yang bisa kamu percaya untuk kamu cerita, kamu bisa mungkin ke profesional ataupun dengan menggunakan metode-metode yang tadi aku bahas gitu. Tapi yang paling penting adalah yang aku ingin katakan terhadap mungkin orang yang bisa aja mendampingi dan bisa aja mengalami STS adalah itu tadi, mengenali diri dulu sebelum kita membantu orang lain gitu. Karena kita harus bantu diri kita sendiri juga, kita harus sehat juga 100% secara psikologis sebelum kita membantu teman, keluarga, dan siapapun itu untuk sehat juga secara psikologis gitu. Tadi kamu bicara tentang serpihan-serpihan, Mhm. serpihan-serpihan dari emosi negatif. Itu menarik banget sih buatku. Menurut kamu, apa mungkin untuk manusia bisa lepas dari serpihan-serpihan emosi negatif tersebut? Hmm. Kalau aku pribadi merasa pasti emosi itu tidak akan hilang 100% gitu. Tapi balik lagi gimana cara kita ngendaliinnya. Ketika emosi negatif itu masih bisa kita kendalikan dan gak mengganggu kehidupan sehari-hari, pekerjaan, aktivitas, ya berarti itu masih tidak memberikan dampak yang negatif lah gitu istilahnya. Tapi ketika sudah serpihan-serpihan itu kemudian terkumpul dan individu ini nggak bisa mengendalikannya mungkin dengan baik, tidak punya eh, sumber daya juga gitu ya, tidak punya mungkin informasi juga gimana sih caranya ngendalin ini, ya tentunya itu menjadi tanda juga gitu ya, menjadi peringatan juga gitu ke depannya, takutnya akan ada dampak-dampak negatif lain yang akan muncul gitu sih. Itu menarik banget tuh. Dan setuju bahwa itu hak untuk kita bisa mengendalikan, bukan malah dikendalikan. Mhm. Itu perlu diproses.
gimana ya cara proses? Menurut kamu gimana sih cara untuk kita bisa uh, keep the serpihan negatif itu to a manageable level? Oke. Pertama harus sadari dulu. Yang tadi itu. Betul. Pastinya harus segala emosi yang kita rasain, pastinya kita perlu untuk mengidentifikasi. Ini emosi apa ya? Apakah marah? Kayaknya enggak deh. Kecewa mungkin ya kayak gitu. Setelah kita sadari, pastinya harus kita coba untuk terima bahwa oh, gue marah ya. Gue sedih ya, gue kecewa ya. Dan dari situ ketika kita sudah sadar, tahu dan kita bisa menerima, setelah itu tentunya kita berusaha untuk mengendalikan emosi tersebut. Misalnya mungkin untuk menenangkan diri kita menggunakan teknik pernafasan. Kita mencoba untuk nafas saja untuk menenangkan diri sejenak gitu ya dari adanya emosi tersebut. Kalau misalnya mungkin kayaknya butuh lebih lagi deh. Mungkin bisa juga dengan metode dengan bercerita dengan teman atau dengan profesional atau mungkin ya dengan metode tadi journaling itu sendiri gitu. Jadi yang paling penting adalah kenali dulu, terus terima dan kendalikan. Cara bisa terima gimana? Caranya bisa terima adalah balik lagi ketika kita tahu kita sudah merefleksikan gitu ya bahwa oh ternyata peristiwa ini membuat kita seperti ini. Memang mungkin prosesnya nggak semudah itu gitu ya ternyata untuk menerima bahwa oh ternyata kita marah ya kalau diginiin gitu. Tapi perlahan-lahan ya dengan apa ya? Mungkin sambil self talk juga kali ya gitu, ngomong sama diri sendiri bahwa oh ternyata peristiwa ini buat aku ngerasa marah, buat aku ngerasa sedih. Itu perlahan-lahan dilatih juga gitu. Itu perlu latihan juga, perlu proses juga. Ya lama-kelamaan kita akan terbiasa juga untuk menyadari itu dan menerima itu gitu sih. Aku suka sih self talk. Menurutku self talk itu adalah satu tool yang underrated ya. Betul. Kayaknya karena orang malu deh. Kayak aduh gue ngomong sendiri. Betul. Gitu. Cuma itu ya ngomong sendirinya di kamar aja kan biar tahu. Betul. Ya, itu bagus banget sih. Dan kamu juga tadi sempat mention tentang ngomong ke profesional, ke psikolog. Buat teman-teman yang belum pernah ke psikolog, boleh nggak kamu coba beri gambaran kira-kira seperti apa sih prosesnya? Misalnya untuk mereka mengalami STS. Oke, kalau misalnya proses ke psikolog sendiri itu tentunya balik lagi gitu ya, tergantung dengan kebutuhan individu itu sendiri apa. Balik lagi psikolog di sini itu kan sifatnya mendampingi individu untuk bisa memberdayakan diri mereka kembali gitu. Jadi untuk proses sendiri tentunya ketika datang pastinya akan ditanya keluhannya seperti apa, mungkin mengalami STS, oh STS yang seperti apa, gejalanya apa, dampaknya apa, dan segala macam. Dan bersama-sama gitu ya, berproses bersama, berdinamika bersama dengan profesional gitu untuk menelusuri gitu, apa sih kondisi yang dialami saat ini, lalu dampaknya seperti apa, dan tujuan akhirnya adalah kira-kira apa yang bisa kita lakukan gitu. Pasti kan orang ke profesional gitu, misalnya dokter aja gitu kan, misalnya flu pasti kan maunya habis itu sembuh tujuannya. Sama seperti ke psikolog juga gitu bahwa oke, keluhannya di sini lalu tujuan akhirnya mau apa gitu. Apa yang mau kita tuju di akhir nanti harapannya seperti apa. Kurang lebih sih seperti itu. Oke, kalau gitu. Nah, terakhir untuk closing, adakah pesan yang mau kamu sampaikan untuk teman-teman di luar sana yang sedang mengalami STS? Oke, untuk teman-teman yang mungkin baik itu yang rentan mengalami ataupun yang merasa kok kayaknya sudah ada gejala STS gitu ya, semuanya tentunya akan dikembalikan kepada kalian gitu. Cuman yang paling penting adalah kenali diri dulu, apakah kalian sudah merasa kayaknya terganggu deh dengan paparan informasi atau mungkin sudah merasakan gejala itu tadi. Ketika kalian sudah kenali diri kalian dan kalian butuh bantuan orang lain ataupun profesional, silahkan saja gitu bahwa itu bukan suatu hal yang perlu kalian tutupi, bukan suatu hal yang perlu kalian abaikan juga gitu ya. Jadi sangat amat silakan aja untuk cerita sama teman atau mungkin sama profesional untuk bisa akhirnya kalian kembali sehat secara psikologis kembali.
Oke, kalau gitu. Dari gue sih itu aja. Itu thank you ya untuk Sama-sama, waktunya. thank you juga. Kita bisa ngobrol hari ini. Eh, aku akan pesan bantu buat teman-teman luar sana yang mengalami STS. Siap. Thank you. Thank you. Bye.